Ustaz Saifullah nih, gimana kabarnya nih? Silahkan Ustaz Saifullah. Mau ditanya atau mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dokter. Ya, silahkan mau Mohon ditanya atau maaf. bertanya. Oh, ini mungkin apa lanjutan simakan ataupun jawaban dari Pak Saiful Anwar yang tadi menarik Mhm. juga tentang memberitahu pada anak tentang apa masa balik gitu ya. Ya, betul. Nah, Satu kebetulan pertanyaan yang kemudian jawabannya itu eh, mesti dua dari sisi agama dan sains. oh gitu. Baik. Berhubung memang saya adalah guru fikih di tingkat MTS, jadi memang sering saya sampaikan kepada anak-anak itu. Jadi setelah apa, jadi jangan senang dulu gitu kalau untuk laki-laki meskipun itu mimpinya menyenangkan gitu kan, itu justru malah hati-hati gitu kan. Kenapa? Karena di titik itu pertanggungjawaban amal perbuatan kamu mulai dihitung gitu kan. Seperti Mhm. itu. Terus untuk selanjutnya saya tambahkan ini wajib bisa menghafal ataupun bisa bacaan ini adusnya gitu loh. Jadi Mhm. Oh, mandinya prakteknya ya. Mhm. jadi di prakteknya itu wajib gitu. Jadi satu-satu banyak ya bahkan ya banyak lah gitu kan. Mungkin dari SDM-nya juga nggak diajarkan atau lupa atau gimana gitu. Dan rata-rata menginjak usia balik itu di usia SMP kan gitu, bukan dari Mhm. SD. Kalau zaman dulu kan kita mungkin di SD juga udah kan gitu. Kalau sekarang mah Mhm. mungkin nginjak kelas 7 kelas 8 baru kan gitu. Tuh, untuk perempuan juga ya sambil menerangkannya sambil guyon gitu, sambil ini gitu kan. Mhm. Kalau sama anak-anak kan jangan jenuh kan gitu, monoton gitu Iya, kan untuk benar, benar. pemberian materinya. Seperti itu. Jadi Mhm. sekalian mengajarkan sama anak, kan anak juga ada di situ kan gitu kan. Ya itu, Mhm. kalau di rumah nggak mungkin dia bertanya, nggak mungkin juga saya jelasin di rumah kan gitu. Nggak Itu mungkin mungkin ya. Pak nambahnya. Oke, Menarik ada sih. satu pertanyaan dari saya nih, Pak Saiful nih. Eh, Boleh, Mau boleh. pertanyaan fikih atau akidah? Vicky boleh lah. Jangan susah-susah Eh, aja. Atau dua-duanya ya? Oke, ketika ada seorang anak bertanya, yang pertama, pertanyaan dari sisi akidah nih, biar beda bidangnya gitu ya. Pertanyaannya adalah, Pak, Tuhan itu seperti apa sih gitu? Memang Tuhan itu ada nggak sih, seperti apa sih? Kayak gimana? Sekarang di mana Tuhan itu? Itu jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari sisi fikih. Nah, Pak, misalnya saya baca di apa di medsos, saya dengar di YouTube katanya kalau khitan perempuan itu dia melanggar hak asasi manusia. Kok dalam Islam itu di ini kan sih disyariatkan khitan buat perempuan itu bukannya menyakiti perempuan. Nah, jawabannya mau jawab yang mana nih? Dua-duanya nih harusnya nih. Silakan Pak Saifullah. Kalau cukup Oke, waktu apa ya? boleh deh. Saya jawab yang pertama. Hmm. Ya, Oh, silakan Pak yang Badri. pertama. Silakan Pak Badri. Oke, Pak Assalamualaikum Badri dulu mau warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Oh ya, Ya, kasih saya kesempatan Pak Badri Pak. Waktunya tinggal sedikit. Iya benar. ya saya coba menjawab ini pertanyaan yang pertama aja. Kalau ditanya misalnya Tuhan di mana atau bagaimana, gitu kan itu ya. Betul, betul. Itu untuk mengenai tentang akidah, untuk meyakinkan kepada siswa atau kepada anak bahwa Tuhan itu memang ada, gitu kan gitu. Mhm, Saya biasa suka menjelaskan gini, mungkin ini juga kata Pak Saifullah tadi, kita sambil mhm, bercanda atau memang ini masuk ya ke ranah anak. Contohnya Tuhan itu di mana? Kan Tuhan itu jelas dekat. Kata ayat kan gitu ya. Min mhm, hablil warid itu kan lebih dekat dibanding urat nadi. Jadi saking mhm, dekatnya Tuhan itu tidak kelihatan. Makanya anak suka bertanya, emang di mana Pak Tuhan itu ada? Tidak di mana-mana, dekat dengan kita, bahkan lebih dekat. Contohnya, saya kasih contoh, anak biar tahu. Kamu punya tangan? Iya, punya tangan katanya gitu. Coba lihat tangan kamu. mhm, Kenapa terlihat? Karena terlihat itu karena ada antara antara mata dengan tangan. Coba mhm, tempelkan tangan itu di mata. Ketika ditempelkan, terlihat nggak tangan kamu? Tidak, tapi ada rasanya? Ada. Itulah hakikatnya pada contoh pada adanya Tuhan. Tidak terlihat, tapi memang ada. Itu kan hal yang memang secara ini juga iya. Ditempelkan di mata gini kan nggak kelihatan, tapi ada rasanya. Gitu kan gitu. Nah itulah mhm, adanya Tuhan. Karena Tuhan itu yang sifatnya wajib adanya. Gitu kan, menurut mhm. dalilnya. Ya kan?
wajib Mm-mm. adanya. Nah, saking wajibnya adanya, berarti kan anak kalau bentuknya Tuhan atau dan lain sebagainya, baru diperjelasnya itu lebih jelas lagi oleh ilmu yang lain gitu. Kalau untuk ke Hmm. anak kayaknya belum cocok ya dijelaskan karena Mhm. khawatir nanti ngaco gitu. Kecuali Iya kalau udah di betul. kelas mahasiswa mungkin bisa menjelaskan. Nah, kalau di kelas mahasiswa boleh mengatakan bahwa Tuhan itu bentuk dan lain sebagainya. Karena kalau berdasarkan kepada hadis kutsinya juga mana aropa nafsahu faqad aropa robahunya itu kita harus dipahami gitu kan. Kita mengenal aja diri Mhm. kita. Diri kita itu siapa sih sebetulnya? Dari mana sih asalnya? Nah, gitu. Atau saya gambarkan pula nih. Ini kelas. Kelas ini bentuknya kan dibilangnya kelas atau sekolahan gitu. Nah, dari Mhm. sekolahannya itu macam-macam adanya. Ada jendelanya, ada pintunya, ada ini dan lain sebagainya. Termasuk dasar-dasar yang kecilnya juga ada, pasir dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kan nggak disebutkan satu persatu. Kalau sudah bersatu, sebutlah uh, sekolah atau kelas. Nah, Tuhan juga kalau disebutkan udah Allah, ya Allah udah. Tetapi di balik itu ya kita bukanlah Allah, tapi kita pula bagian dari zatnya Allah itu sendiri gitu kan gitu. Karena kita bisa bicara dan lain sebagainya kan, kita kalau kembali tahu bisa bicara, bisa bergerak ini karena semua kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mustahil, disitulah adanya Allah gitu. Itu yang dijelaskan. Tapi kalau kepada anak kecil atau anak tingkat MI atau MTS, nggak sejauh itu menjelaskannya. Nah, Iya. daya mungkin belum bisa terserap semua. Mungkin itu saja jawaban saya, mungkin mengenai tentang di mana dan adanya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan terima Pak kasih Saifullah. Pak ini Lanjut. ya. Oh, ini luar biasa nih. Tadi kita mau tanya tadi sainsnya sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa lah waktu kita batas. Tadi Pak Saiful nih jawab satu lagi tadi tentang khitan bagi perempuan kayak gimana nih? Katanya melanggar hak asasi manusia gitu kan. Dia baca nih udah levelnya SMP SMA nih. Nah, dia nggak mau gitu kan. Gimana kira-kira nih? Padahal ini kan disyariatkan gitu kan. Gimana jawabannya? Silakan Pak Saiful. Pak Ustadz Saifullah. Baik. Saya jawab di sisi agama ya, Pak ya. Apa Mhm. dari sains nih? Dua-duanya lah. Tadi Dua-duanya kan Pak. kalau menurut saya itu dua-duanya harus dibaca. Nanti Kita dibantuin Pak bagi, sama-sama guru fikih. Eh, oh gitu. Baik, kita bagi ya, untuk sainsnya nanti dijawab sama Pak Panut, saya untuk agamanya. Siapa Panut? ya Tahu silakan. Pak Panut. Baik, kalau untuk sisi agamanya, memang kita semua sudah tahu ya, bahkan dari di kampus saya memang sudah apa di pengajian itu sudah rutin dikasih tahu seperti itu, Pak. Jadi kalau seumpamanya eh, tidak di apa tidak dikhitan gitu ya, untuk perempuan, nanti satu berbahaya bagi apanya, bagi syahwatnya kan begitu, kan lebih lebih bisa melebihi dengan laki-laki kan seperti itu. Nah, terus eh, dari segi kesehatan gitu ya, kan dari segi Enggak. kesehatan Yang ya pertama bahaya dulu kan Pak gitu. Saiful. Yang pertama dulu tadi. Saya suka penasaran nih. Yang pertama itu kan katanya Mas, syahwatnya itu ini gitu kan. Itu dasarnya apa tuh? Dari mana? Tahu dari mana gitu? Apakah melalui eksperimen gitu atau melalui hanya perkataan saja? Ketika tidak dihitan itu dia oh, akan ini kan itu kan sains juga kan itu kaitan dengan sains maksudnya berarti agama tapi didukung oleh sains. Nah, tahu dari mana tuh bahwa ketika tidak dihitan itu nafsunya itu besar, sahabatnya itu besar gitu. Dari mana? oh gitu. Mhm. Untuk pengetahuan itu memang tidak dijelaskan secara tertulis gitu loh Pak. Cuman dari pengalaman-pengalaman mungkin bapak-bapak gitu ya yang suka cerita ya seperti itu gitu loh. Dan kan ada Bisa perbedaan nggak gitu bisa Pak. sih. Tapi nggak bisa juga sih, nggak bisa jadi dasar. Dasar agamanya juga nggak ada gitu kan ya. Kemudian dasar sainsnya juga perlu eksperimen gitu. Perlu uji coba, perlu riset lah gitu istilahnya itu. Gimana? Berarti menanyakannya kepada orang yang sering menikah tuh Pak ya. Eh, Saya coba. ya, kalau sering menikah juga dia nggak bisa karena dia bukan sampling. Kalau yang sudah tidak pernah menikah itu kan pakai sampling itu mungkin kebetulan aja punya satu dua gitu kan ya.
Nah, ternyata enggak juga. Mungkin nanti Hmm. kalau kaitan dengan tinggi tidaknya itu kan faktor makanan juga ada, kemudian faktor gen juga ada gitu kan ya. Maksud saya itu ya memang jawabannya sih mungkin perlu ada ini. Tadi perlu baca literatur lagi, kemudian juga nanti Hmm. cari ini siapa sih sebenarnya yang mengatakan bahwasanya itu perkataan ulama. Kalau kita perkataan ulama sih Iya, ikut, tapi kan memang tidak menjadi wajib gitu kan. Atau mungkin itu betul. hanya perkiraan saja atau mungkin akwal gitu ya atau mungkin juga ini cuman kira-kira aja gitu kan ya. Nah, nanti berarti PR-nya Pak Hmm. Ustaz Saifullah saya suruh nyari nih PR-nya nih. Perkataan ulama Tapi siapa nih yang da- da- mengatakan? Pak, tapi dasarnya memang saya dengarnya dari para ustadz di kampung ini seperti itu loh, Pak. Eh, Gitu. Berarti nanti Nanti saya nanya ke tanyakan Ustaznya dalilnya, lagi ada berarti. nggak dalilnya gitu dari kitab apa gitu kan? Iya, Kan harus justru itu ditanggungjawabkan karakter. kan? Jadi karakter dari berpikir ini kan memang dia kritis, tadi saya sebut itu kritis. Kritis itu sebenarnya memang mempertanyakan sesuatu yang kesannya, ingat ya, kesannya itu mapan, kesannya itu benar, padahal belum tentu. Mm-mm. Ini kan hanya untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak qot'i. Kalau yang qot'i kita Mm-mm. tidak berani, kecuali mungkin ada multi interpretasi. Tapi ini kalau sifatnya hanya tadi misalnya, kata Pak Ustadz gitu ya, mungkin kata dosen Iya. atau kata, ya cari argumentasinya gitu, cari cari dasarnya gitu. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah pendapat yang menurut saya sendiri juga mungkin ada sedikit malah mendiskreditkan perempuan gitu. Jadi seolah tuh perempuan tuh kalau tidak itu tuh tadi liar gitu kan ya. Padahal enggak Iya. juga sih kalau misalnya gitu kan ya. Nah, itu mungkin juga ada unsur apa ya, bias gender lah istilahnya gitu. Gitu. Oh. Terus yang itu baru satu tuh. Jadi kita harus kritis gitu. Jadi kenapa nih? Jadi PR-nya nih ya selesai puluh ya. Jangan lupa nih cari nih. Oh, Kan iya yang iya kedua iya. aja deh, satu lagi. Yang yang mana, Pak? Nah, yang kedua tadi yang pertama kan dari sisi katanya kalau tidak di khitan itu perempuan tuh Oh iya. sahabatnya itu banyak. Yang keduanya dua aja deh. Yang kedua apa? Apa ya? Lupa Ya lagi kayaknya mungkin tadi yang udah mau diomongin dipotong sih soalnya. iya, penjelasan dari Pak Dokter juga sudah sangat gamblang gitu. Mau saya lanjut juga ya sudah. Ini Ya itu satu lagi tadi setuju kan ada memang. satu lagi tuh yang mau disebutkan apa? Selain itu saja. Yang kedua itu apa kira-kira itu ya? Jadi lupa saya mau ngebahas apa. Bang Ustadz Panut kali boleh nambahkan tadi udah ngomong Iya, apa gitu Pak Ustadz saya Saifullah berharap nih. Pak Panut ngomong nih dari tadi. Iya nih sebenarnya kita mau kasih Pak, waktu panjang ini sebenarnya nih. Bahasa Ustadz Saifullah jarang ini soalnya nih. Aduh, jadi ketahuan. Gimana yang lebih senior nih kita tanya ke Pak Panut ya. Silakan Ustadz Panut gimana nih secara agama dengan secara sains nih silakan. Oke, so, Pak Panut ditunggu. karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. islamin. Eh, karena terus terang ya karena untuk masalah khitan untuk perempuan itu saya baru tahu ketika di Jawa Barat. Ketika di Jawa di tempat saya itu saya belum pernah ya, belum pernah dengar Mhm, untuk tadi hitan. Nah, ini barusan saya tadinya jadi browsing-browsing masalah hitan menurut sains mhm, ataupun nah, bahkan ini saya baca kalau sebenarnya pengaruhnya bagi kesehatan tidak begitu manfaatnya tidak begitu signifikan sebenarnya kalau secara kesehatan nih karena eh, bahkan hitan bagi perempuan ini masih kontroversi ini kalau di sini saya baca dampak kesehatan yang sendiri di, eh, apa namanya hitan pada wanita juga dikenal sebagai sunat perempuan atau family genetical mutilation atau FGM adalah praktek yang kontroversial dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan dari perspektif sains. Tidak ada bukti yang kuat bahwa hitan pada wanita memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Jadi sebenarnya ini masih kontroversi kalau membaca di sini ya. Saya juga belum pernah itu. Kemudian untuk bahkan ini WHO, Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak organisasi kesehatan lainnya telah menyatakan bahwa hal ini tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
malah ada bisa infeksi yang infeksi yang tinggi akibat prosedur yang tidak steril. Kemudian kerusakan jaringan pada genetikal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Kemudian masalah seksual seperti nyeri saat berhubungan seksual dan kesulitan mencapai orgasme. Komplikasi saat melahirkan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini masih kontroversi. Ya mungkin walaupun mungkin disyariatkan sebagian ulama ya. Saya belum membaca nih secara Islam, tetapi kalau disamakan dengan disamakan dengan yang laki-laki, apakah mungkin ada unsur pembersihan dari kotoran yang sama dengan laki-laki atau tidak nih? Seharusnya saya belum begitu paham nih untuk yang laki-lakinya ataupun untuk menurut Islamnya. Tapi di sini ada juga alasannya tradisi dan budaya beberapa ulama. Oke, mudah-mudahan nggak habis ini ya. Ininya nih, zoomnya nih. Kemudian untuk kebersihan tadi berarti sama dengan yang laki-laki. Yang terakhir mengurangi hasrat. Nah tadi yang disampaikan Pak Saiful tadi. Itu sumbernya dari mana tuh? Dari Mbak Meta nih Pak. Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Awalnya dari Mbak Meta. Mas Meta ya. Meta tuh Mbak ya. Kalau Mas Mbak Google ya. Meta. Nggak apa-apa sih. Apa Itu. namanya, cukup bagus ya. Ada tambah lagi nggak apa-apa. Nanti khawatir mati nih. Kalau mati nanti cukup aja ya. Silakan Pak Ustadz Panut. Ya mungkin tadi Pak, jadi alasannya mendukung praktek ini tadi tradisi dan budaya, kemudian kebersihan dan kesehatan, yang ketiga mengurangi hasrat seksual. Tetapi tadi menurut sains kan memang ada sedikit pertentangan, makanya harus ada titik temu antara sains dan wahyu tadi. Jadi kalau tadi sampaikan, jadi harus ada titik temu, ada komunikasi antar ilmuwan sains dan ilmuwan ataupun para ulama. Jadi nanti ada persamaan persepsi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Jamil kayaknya mau komentar juga nih. Jadi sebenarnya itu baru satu contoh dan banyak sekali di dunia ini yang tadi kesannya gitu ya. Kesannya itu bertentangan gitu ya. Mestinya sih sebenarnya tidak mestinya. Jadi tadi ya mendudukan wat usai ala mahalih itu menjadi penting. Makanya nanti ada fikih kan Ustaz Saifullah, guru fikih nih ya. Makanya ada ahkamul homsah gitu kan ya. Pak Jamil mau komentar nggak nih? Masih ada waktu 8 menit nih. Ada Pak Saiful Anwar juga mau komentar. Pak Ustadz Badli juga boleh komentar lagi nih. Biar bareng-bareng nih. Gimana? Ya, mohon maaf tadi ini sinyalnya jadi Jamal agak gini-gini sebenarnya. Cuman sedikit aja dari Jamal karena mungkin ini apa ya eh, Jamal juga kurang menggali ini yang Jamal dapat dari tentang hitan perempuan ini karena yang membicarakannya itu adalah seorang yang dianggap ulama mungkin gitu ya. Jadi yang kita pikir itu adalah ajaran agama itu adalah dogma, mau ngerti mau enggak kita ini dulu apa sih terima aja dulu gitu. Nah, untuk ininya karena ini Jamal juga waktu itu nggak nanya ini sumbernya dari mana dan dari kitab apa. Mungkin insya Allah kalau ada ketemu lagi dengan orangnya mungkin bisa ditanyakan. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Oke, Terima terima kasih. kasih.